Tadi lapangannya itu ada. Tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan. Tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Ada istilah Pak Yos di situ. Ya, jadi itu tadi. Ya kalau istilah saya mohon maaf ya, ini kayak kentut kan ini barang ini, ya kan? Berjumpa lagi bersama kami di Labuan Bajo Kreatif melalui program Talk Show Warung Kopi. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya sudah menghadiri salah satu tokoh figur publik yang berada di Kabupaten Manggarai Barat. Beliau merupakan ketua partai politik DPC Partai Gerindra. Dan juga beliau ini merupakan seorang anggota Dewan 2 periode dari 2017, 14 hingga 2024. Selamat bertemu kembali Pak Yos, sudah berkenan hadir di acara kita Labuan Bajo Kreatif di program Talk Show Warung Kopi. Ngomong-ngomong Pak Yos, bagaimana kabarnya sekarang? Baik. Kabar oke ya? Sangat baik. Sangat baik setelah hiruk pikuk pemilihan legislatif startnya 2023 dengan pemilihan tanggal 14 Februari 2024 kemarin ya. Berarti dengan Pilpres ya. Dengan Pilpres juga. Pilpres, DPR RI, termasuk DPD juga ya. Iya, betul. Jadi beliau merupakan anggota dewan juga dan ketua tim kemenangan atau apa istilahnya untuk paslon nomor. Kalau disingkat TKD. TKD ya. Tim kampanye daerah Prabowo Gibran ya. Tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Ya. Ketuanya di Manggarai Barat juga ya. Saya sendiri ketuanya. Pak Yos sendiri ketuanya. Jadi ketua beliau ini banyak sekali jabatan kemarin. Mulai dari ketua partai, ditambah lagi tugas baru dengan paslon pemilihan presiden kemarin. TKD juga ketua TKD. Ditambah juga dengan seorang anggota DPR yang diberikan mandat oleh masyarakat untuk menyampaikan atau melanjutkan estafet aspirasi masyarakat itu hingga di eksekutif lah ya melalui jalur DPR. Jadi kesibukan selama beberapa hari ini kan kita sudah ada pernah perjumpaan sebelumnya ya. Kesibukan rentang waktu selama perjumpaan itu apa sih kesibukannya? Ya, mulai dari pileg ya, pemilu ya. Pileg, pilpres, kemudian sekarang kan lagi sibuk juga buka pendaftaran untuk pilkada. Pilkada ya. Oke. Dari Partai Gerindra Dari sendiri. Partai Gerindra ya. Tanggal berapa penutupan untuk Gerindra? Tanggal 10. Tanggal 10 Mei. 10 Mei ya. Lagi berapa hari berarti? Iya, berapa hari ke depan ini ya. Oke. Jadi pemirsa Labuan Bajo Kreatif, pada pertemuan ini kita akan bincang-bincang soal legislatif lah ya. Cukuplah kita bicara soal yang lain. Karena begini, kenapa saya berani sekali mengundang Pak Yos Gagar di sini? Karena saya melihat ada beberapa narasi-narasi di tengah masyarakat selama ini terkait ruang kerja seorang legislatif. Terkadang berbenturan dengan pernyataan dengan ruang kerjanya eksekutif. Nah, yang saya mau tanya begini, Pak Yos. Sebenarnya ruang tugas bisa tidak diberikan penjabaran dan penjelasan terkait ruang tugasnya seorang legislatif itu sebenarnya apa sih? Ruang lingkupnya gitu loh. Itu pertama saya berterima kasih karena saya diundang di Labuan Bajo Kreatif ya. Labuan Bajo Kreatif. Terima kasih. Kalau bicara DPR ya, dalam konteks ini DPRD tentu hanya 3 hal. 3 hal. 3 hal saja. Bisa Jadi tugas fungsi DPRD itu ada 3, yaitu
budgeting. Budgeting. Ya. Oke. Orang sering menyebutnya begitu. Bidang anggaran ya. Dalam di DPR sebutannya bidang anggaran ya. Oke. Kemudian membuat peraturan daerah. Peraturan daerah. Ya. Oke. Konteks kita DPRD ya. Kemudian pengawasan. Pengawasan ya, berarti 3 fungsinya. Jadi tidak bicara di luar itu. Tugasnya itu hanya di 3 aspek itu. 3 aspek itu. Iya. Karena Ya. begini, beberapa ini berdasarkan pengalaman saya juga sih begini. Betul. Di tengah masyarakat itu kan terkadang di bawah pohon rindang di rumah-rumah kita biasa dialog begitu lah kecil-kecil. Warung-warung kopi. Warung-warung kopi. Kalimat begini. Ini contoh ini. Ya. Ini ada program jalan misalnya. Berarti mereka, kok jalannya ini rusak. Ini. Kemana DPR-nya? Ujung-ujungnya begitu nanti narasinya. Pokoknya banyak ngeluhnya, pokoknya narasi yang tidak tidak suka lah kesukaannya terhadap dengan program yang tidak sesuai dengan harapan tuh. Ujung-ujungnya kalimat seperti itu. Kemana sih DPR-nya? Ya kan? Ujungnya ke DPR semua. Sehingga ruang DPR itu sebenarnya bisa detailkan mungkin Pak Yos soal ini. Jadi begini, sesuai dengan tugas dan fungsi DPRD itu 3 hal tadi itu, mestinya DPR itu bekerja tidak bisa di luar itu. Tidak bisa di luar itu ya? Tidak bisa di luar itu. Oke. Misal tadi ada sebuah kerjaan tadi ya. Sebuah proyek. Terkait dengan penganggarannya, misalnya ruas jalan, salah satu ruas jalan misalnya, ambil contoh Bambor Berang. Nah, ini contoh ya? Contoh. Ya. Tapi tidak sesungguhnya, ini hanya contoh. Bisa juga sesungguhnya, bisa juga kan, memang begitu kan. Misalnya Bambor Berang. Kan? 10 miliar misalnya. 10 miliar, Anggarannya 10 miliar, lalu dibahas di DPRD. DPRD itu kan dianalisa 10 miliar ini bagaimana sih? Sampai di mana titik-titiknya, segmennya sampai di mana? Kan? Lalu apakah penting Bambor Berang itu dibangun tahun ini? Itu kan itu pikiran pertama itu begitu. Lalu lihat kondisinya, kalau memang harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Bagaimana anggarannya? Ini 10 miliar. Ini kan dilihat oleh DPR, dianalisis ya, dibahas ya. Kalau pada akhirnya setuju, ya sudah. Kalau misalnya kurang juga bisa ditambah. Misalnya pemerintah mengajukan 10 miliar. DPR melihatnya tidak cukup. Tidak cukup ini anggaran ini. Dengan panjang ruas jalan. Ditambah 5 miliar, misalnya 15 miliar. Kalau itu disetujui bersama, dibahas di Badan Anggaran, ya sudah. Ketok palu 15 miliar Bambor Berang kan begitu. Iya. Tapi tidak kenyataan lah ya. Tapi memang itu real kemarin. Angkanya yang contoh, tapi kan kemarin ada begitu. Ada tapi angkanya memang tidak persis seperti itu ya. Iya. Ini kan contoh kita. Lalu kalau ini disetujui ya itu disetujui. Dibawa ke paripurna ya setuju. Bambor Berang misalnya 15 miliar tadi. Ya kan? Sudah. Dalam konteks fungsi budgetingnya tadi stop di situ dia. Lalu berikutnya bagaimana? Kalau sudah APBD-nya itu disetujui, ditandatangan oleh bupati dan pimpinan DPRD, sudah. Ya, tinggal dinas terkait turun lapangan, ya kan? Survei, ya kan? Survei. Lalu setelah itu dibuat RAB-nya, RAP-nya, ya kan? Itu bukan di DPR, tapi di dinas terkait. Di dinas. Ya kan? Di pemerintah kan, pemerintah eksekutif ya. Lalu setelah survei misalnya dibuat RAB-nya, RAP-nya, sudah. Kemudian itu kan pasti tender itu. Mulai dari tender pengawasnya ya. Itu kan di sana, bukan di DPRD. Ya kan? Dan itu kan hal-hal teknis semua. Kemudian setelah itu tender pekerjaannya juga bukan di DPR, tapi di eksekutif, di dinas.
Ya kan? Ya. Lalu siapa pengawas di lapangan? Itu dari dinas sendiri. Dari dinas. Iya kan? Dari eksekutif sendiri. Ya kan? Bukan DPR loh. Ya. Lalu pekerjaannya selesai, diserah terima, PHO orang sebut itu ya. Iya. Yang PHO itu kan bukan DPR. Itu kan eksekutif sendiri. Lalu pada akhirnya pekerjaan itu rusak, ya kan? Yang disalahkan, ya kan? Yang disalahkan DPR loh. Disalahkan DPR-nya, ya. Karena narasinya, mana sih DPR-nya kok nggak ngawas gitu kalimatnya? Oh iya, itu terkait dengan fungsi pengawasan. Begini, fungsi pengawasan DPRD itu, ya selalu saya mengatakan sifatnya itu politis. Jadi bukan teknis dia. Bukan pengawasan yang bersifat teknis. Jadi pengawasan DPRD itu pengawasan yang bersifat politis itu. Politik. Ya kan? Maksudnya bagaimana? Bisa dijelaskan? Begini. DPR itu kan bukan eksekutor. Misalnya sebuah pekerjaan tadi, proyek tadi, Bambor Berang tadi. Ya. Setelah di PHO 2-3 bulan rusak atau kualitasnya tidak bagus, ya kan? Setelah DPR turun misalnya ke jalan, ke lapangan, memang faktanya seperti itu. Setelah itu DPR balik di komisi atau di paripurna itu disampaikan kepada pemerintah. Oh, itu mekanismenya, alurnya. Itu mekanismenya. Oke. Ya, disampaikan kepada pemerintah bahwa proyek yang biayanya tadi anggarannya 15 miliar Bambor Berang itu kok baru berapa bulan sudah rusak atau volumenya kurang misalnya kan. Iya. Minta penjelasan pemerintah. Ini kan dalam konteks pengawasan. Pengawasan ya kan? Lalu kita minta DPR meminta pada bupati misalnya atau kepala dinas untuk segera diperbaiki. Iya. Segera diperbaiki. Sampai di situ. Berarti dalam bentuk konteks komunikasi saja. Itu tadi politis saja. Hanya politis saja. Bukan DPR politik saja ya. Iya, jadi sifatnya itu ujungnya itu rekomendasi kan gitu. Nah, yang namanya rekomendasi ini kan ya dijalani, syukur, tidak dijalani paling kan dibicarakan lagi di komisi atau di paripurna, ya kan? Disampaikan lagi, ditanya lagi, kapan? Kok kemarin kita sudah sampaikan tapi sampai hari ini kok belum ada perubahannya? Ini jawabnya gampang. Siap Pak Dewan, ini kita lagi koordinasi di lapangan ini, ya kan? Berarti sebatas itu saja berarti. Lalu misalnya kemudian bulan berikutnya ternyata tidak ada perubahan apa-apa, paling kan dibicarakan lagi. Loh, kok belum diperbaiki lagi nih Pak Bupati misalnya, atau Pak Kadis? Siap Pak, kami lagi koordinasi nih Pak, lagi selesai begitu. Tidak ada semacam misalnya tidak ada ruang untuk mengeksekusi itu lah. Tidak bisa, kewenangan kita tidak ada di sini sampai ke situ. Makanya kan saya itu fungsi DPR yang sangat lemah. Fungsi pengawasan itu sangat lemah. Berarti narasi-narasi yang selama ini di grassroots di tengah masyarakat kita, yang perbincangan di warung-warung kopi itu yang menyatakan ini semuanya gara-gara DPR kok pengawasnya. Itu harus diluruskan. Itu saya pikir bukan salah sih mungkin masyarakatnya ya. Iya. Mungkin karena mereka kurang paham soal mekanisme ini mungkin. Iya. Jadi itu. Jadi kadang-kadang kalau rusak jalan tadi atau rusak pekerjaan-pekerjaan itu yang tidak berkualitas, selalu DPR yang disalahkan. Salahnya di mana? Iya. Kalau anggarannya kurang, ya mungkin. DPR, kenapa Pak Dewan? Kenapa hanya 15 miliar? Kenapa tidak 20 miliar biar lebih bagus sampai tuntas? Iya. Kalau soal angka. Atau kenapa terlalu banyak? Kenapa mesti 15 miliar? Kenapa tidak 5 miliar saja? Itu di DPR. Tapi kalau omong rusak, ya kualitas tidak bagus, ya jangan di DPR dong omongnya. Ya kan? Tapi begini loh Pak Yos. Jadi begini. Kenapa masyarakat berani menyatakan itu? Pada saat pencalekan,
Ya, ini nanti kita nyambungkan ya. Boleh, silakan. Oke. Ini harus kita nyambungkan ini. Kenapa masyarakat berani berstatement begitu? Karena ini ya berdasarkan pengalaman juga sih sebenarnya. Situasi yang ada ini menjadi rahasia umum saya kira ya. Kenapa masyarakat berani menyatakan kamu DPR, kenapa kamu tidak bisa kerjakan ini? Nah, sementara pada saat pencalonan sebagai anggota DPR, si calon ini menyatakan berani memberikan ruang kepada masyarakat untuk berdialog dan dia berani menyatakan dia mampu dengan soal-soal kerja itu. Nah, itu yang salah. Itu seperti apa sebenarnya? Bisa mungkin jadi memang saya sendiri juga melihat seperti itu ya di lapangan saat kampanye caleg itu ya. Banyak caleg yang janji, oh kalau saya terpilih nanti ini saya bangun ini, bangun itu. Aduh, kadang-kadang kita berpikir, ini kayak mau jadi bupati ini orang nih. Mungkin karena dia tidak tahu fungsi DPR itu apa, atau mungkin dia menganggap bahwa DPR itu di atas bupati atau sama dengan bupati. Powernya seperti bupati kira-kira gitu. Padahal kan jauh. Jauhnya bagaimana kira-kira? Bupati itu kewenangannya lebih banyak dibanding DPR. Kewenangannya lebih banyak. Dia bisa bikin peraturan sendiri. Peraturan sendiri ya. Perkara. Tanpa konsultasi, tanpa persetujuan DPR. Sebentar, tanpa persetujuan DPR. Kecuali perda ya, peraturan daerah. Kalau Perbup itu bupati sendiri buat, ya kan? Buat hari ini berlaku malam ini juga bisa. Nah, oke. Ini DPR tidak bisa begitu loh. Ini ada perbedaan ya. Maksudnya kalau Perbup wajib hukumnya, Perbup hanya bupati bisa menjalankan tanpa persetujuan seorang semua anggota dewan yang ada di sana. Kalau perda itu baru ada persetujuan, bahasnya di DPR. Wajib bahas bersama DPR. Berarti di Perbup ini seorang bupati powernya sangat kuat. Sangat kuat. Dalam 2 periode itu dari 2014 ini sampai 2024 ya. Dua jabatan ini, maksudnya 2 periode jabatan seorang bupati ya. Pengalaman Perbup yang diterbitkan oleh bupati ini yang menurut yang dijalankan selama ini apa saja di sana ya sudah dijalankan dari banyak sangat banyak. Contoh satu lah. Ya, misalnya tentang NJOP. NJOP, Ya, jadi itu kan tanpa persetujuan DPR nih. Dijalankan saja. Dibuat sendiri oleh bupati. Dan di mana-mana itu begitu. Yang namanya Perbup ya itu kewenangan bupati. Ya kan? Iya. Tanpa dibahas di DPRD. Ya kan? Tanpa persetujuan DPRD. Kecuali perda ya, peraturan daerah. Dibahas di DPRD. Persetujuan DPRD. Iya. Gitu. Jadi ruang-ruangnya beda sekali ya. Beda. Makanya bupati itu lebih banyak kewenangannya. Powernya sangat kuat. Makanya orang figur itu berbondong-bondong rebut calon bupati, calon gubernur. Makanya orang rebut jadi bupati itu kan karena begitu, kewenangannya kan lebih besar, kan? Iya. Berarti salah lah menurut saya yang beranggapan selama ini DPR itu ruang lingkupnya mirip seperti kekuatan seorang bupati ya. Tidak seperti itu wilayahnya. Jadi di masyarakat kan seolah-olah DPR itu sama dengan bupati, bahkan di atas bupati. Tidak seperti itu. DPR itu kan tadi 3 fungsi itu saja. Ya kan dia tidak bisa di luar itu. Tidak. Begitu. Berarti ruang-ruang 3 itu yang harus dilaksanakan dan tidak bisa melebihi itu seorang DPR. Kecuali seorang eksekutif ya, kira-kira gitulah. Kecuali seorang bupati. Baru bisa eksekusi semua itu. Oke, ini menarik ini Pak Yos terkait dengan soal-soal ruang itu. Tadi kira-kira yang kita bahas soal DPR yang membicarakan terkait ruang lingkup pada saat pencalekan itu berarti salah lah. Seorang caleg-caleg yang menyatakan
Saya berjanji itu pada saat pencalonan ya, saya berjanji. Bahkan ngomong visi misi ya, visi misi saya begini ya kan. Nah itu yang terjadi dong. Ya itu yang terjadi. Sebenarnya DPR itu tidak ada visi misinya. Ya kan? Tidak ada visi misi. Anda bayangkan kalau 30 orang DPRD kita ini punya visi misi masing-masing. 30 ya. Berarti 30 visi misi. Bertanya visi misi siapa yang dipakai? Ribut lagi tuh. Ya kan? Aku gigit juga di dalam berarti pada saat persidangan. Ya kan? Jadi visi misi kita itu adalah satu saja. Yaitu visi misi bupati terpilih. Itu saja. Jadi kalau saat pencalekan itu calon DPR itu omong visi misi, ya itu sudah tidak benar. Dia berani menjanjikan sesuatu kepada masyarakat, itu yang terjadi juga. Ya, berjanji dalam konteks apa dulu. Tapi kalau misalnya, kalau saya jadi bupati, apa DPR? Ya? Seorang DPR. Ya, seorang DPR. Kalau saat caleg dia bilang bahwa nanti kalau saya terpilih, nanti anak kamu atau saudara kamu, atau istri kamu atau suami kamu, saya angkat jadi tenaga kontrak daerah misalnya. Iya. Ya kan? Atau kalau saya terpilih nanti ini Wanggo Perang saya bangun jalan tol misalnya kan. Nah, ini sudah tidak benar. Sudah tidak benar ini. Berarti dia tidak paham itu tugas fungsi DPR itu apa. Ya kan? Tapi masyarakat suka loh ya. Soal itu. Iya, karena masyarakat kan tidak paham. Belum paham ya. Bahkan ada yang bilang loh, kalau kamu tidak pilih saya, kamu kepala sekolah, saya akan coba pindahkan kamu. Berani juga. Ada banyak yang itu. Seolah-olah kewenangan untuk pindah-pindah itu dia punya kewenangan DPR. Karena suara bupati di situ bilang. Prerogatifnya bupati. Ya kan? Dan dinas pendidikan lah ya. Iya. Bukan suara DPR berani memindahkan semua. Nanti istri kamu, suami kamu, saya rekomendasikan untuk, atau saya buat supaya jadi kepala dinas misalnya kan. Nah ini sudah tidak benar yang begini. Ya. Kalau seorang bupati kampanye begitu, calon bupati kampanye begitu ya mungkin. Wajar, kalau memang kewenangan dia itu hak prerogatif seorang bupati. Tapi kalau seorang DPR dia tidak sampai ke situ. Kan? Jadi sebenarnya caleg itu, calon DPRD itu kalau berkampanye itu tidak boleh keluar dari 3 fungsinya tadi. Itu saja. Kalau misalnya kampanye saya, kalau saya terpilih nanti saya punya komitmen, saya akan berjuang untuk membuat perda misalnya, membuat perda tentang hukum adat misalnya, ya kan? Tentang pengolahan air limbah misalnya. Janji buat perda lah. Kalau itu benar, itu bisa, di situ ada kekuatan. Ya, karena itu fungsinya. Salah satu fungsinya. Fungsi membuat peraturan daerah tadi. Tapi kalau buat jalan-jalan terus bangun air minum, jangan begitu dong. Ada kan yang tarik listrik katanya gitu sih. Ya kalau pakai uang sendiri sih boleh aja, ya kan? Ya kan? Kalau janjinya begini, nanti kalau saya terpilih saya bikin tol, ya tol Labuan Bajo Gorang misalnya, pakai uang saya sendiri ya silakan. Kalau itu oke, karena uang sendiri kan. Tapi kalau uang daerah tidak bisa. Kalau uang negara ya tidak bisa dia ngomong begitu. Kecuali bupati. Punya hak-hak kekuatan budget. Iya, karena memang fungsinya di situ. Kalau DPR tidak sampai ke situ. Dia hanya fungsinya untuk menganggarkan. Iya. Minta oleh seorang bupati. Iya, kita persetujuan DPR. DPR itu dibahas. Seperti yang saya sampaikan tadi, dibahas, dianalisa. Urgen tidak misalnya tadi yang saya sebut itu Bambor Perang tadi. Ya. Haruskah tahun ini itu dibangun itu jalan misalnya. Tentu DPR tahu kondisi Bambor Perang saat ini begini. Memang
harus diperbaiki jalannya. Kalau itu apakah harus 10 miliar, ya kan? Atau memang harus ditambah ini supaya tuntas ini Bambang. Analisanya begitu. Ya, kalau sesuai dengan yang yang diminta oleh pemerintah, oleh eksekutif, 10 miliar ya sudah setuju. Tapi kalau memang dianggap bahwa kurang, jadi DPR di Banggar itu kan dibahas juga, oh ini tidak cukup, ini mesti 5 miliar lah, biar langsung hot mix saja lah kan. Jadi setuju ya sudah, ketok. Dijalankan. Iya. Oke, ini menarik ini Pak Yos. Ternyata ya ini semacam edukasi lah ya. Bukan mau memberikan satu just statement bahwa ini orang ini benar atau salah, tapi ini kan hanya untuk memberikan pencerdasan kepada publik bahwa ruang-ruang DPR sebenarnya sampai di situ aja, tidak punya kekuatan yang lebih dari seorang eksekutif. Jadi ini menarik. Mungkin ini ada satu lagi yang mau saya coba gali juga ini Pak Yos. Karena saya pikir masyarakat ini mungkin adalah sebagai masyarakat kita tahu dengan soal ini. Soal ada istilah-istilah di DPR itu loh. Istilah misalnya ada komisi, ada badan apa begitu di DPR. Mungkin bisa diceritakan begitu Pak Yos. Itu kalau mau komisi ngomong badan anggaran, satu lagi itu yang namanya Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau disingkat Bapemperda. Itu semua namanya itu alat kelengkapan DPRD. Alat kelengkapan DPRD. Oke. Jadi kalau dulu kita ada dikenal komisi A, komisi B, kita ada 3 komisi. Sekarang komisi 1, komisi 2, komisi 3. Jadi masing-masing bidang itu. Komisi 1 itu dia bidang pemerintah. Dia istilah bermitra lah dengan dinas-dinas. Mitranya ada beberapa dinas di situ. Di antaranya di komisi 1 itu Pol PP ada di situ. Pol PP, kemudian Kesbangpol ada di situ. Berarti semua di situ ruang pemerintahan ya? Iya. Termasuk BKD, pegawaian ada di situ. Ya, di situ. Kira-kira berapa totalnya? Bagian hukum juga ya. Di situ juga. Di situ juga. Totalnya di komisi itu ada belasan di situ, ada 11 12 itu. 12 ya. Kemudian komisi 2 itu bidang pembangunan. Di situ ada PUPR ya. Ada lingkungan hidup ya. Situ tata ruang juga. Tata ruang juga ada di situ. Ya. Kemudian komisi 3 itu komisi kesejahteraan. Di situ ada dinas sosial, kemudian ada tenaga kerjaan di situ. Ya, kemudian pariwisata juga ada di situ. Dinas pariwisata. Masuk di komisi 3. Komisi 3 ya. Komisi 3. Kemudian dinas pertanian juga ada di situ. PKU juga ada di situ. Komisi 3. Komisi 3. Kemudian jadi masing-masing komisi itu anggota komisinya itu diambil dari berbagai fraksi. Utusan fraksi-fraksi ada di situ. Berarti diutus oleh fraksi. Diutus oleh fraksi untuk ditempatkan di komisi 1, komisi 2, komisi 3. Masing-masing 1 orang. 1 orang ya. Demikian juga di Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Jadi itu di situ utusan dari beberapa komisi juga. Kita kan ada 8 komisi saat ini ya. Ada 8 fraksi. 8 fraksi ya di Manggarai Barat. Ya. Yang periode 2019-2024 ya. Ya, ada 8 fraksi. 8 fraksi. Terus ada 3 komisi. Ini pertanyaan saya begini terkait komisi tadi ya. Ada utusan dari fraksi ini. Bisa tidak diutus oleh fraksi bisa mengisi 2 komisi? Bisa. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Berarti satu saja ya. 1 orang 1 komisi. Nah, selain dari komisi itu alat kelengkapan DPR itu apa lagi? Itu tadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda. Demikian juga di sana. Jadi utusan fraksi-fraksi juga. Jadi masing-masing fraksi itu 1 orang juga. Nah, kebetulan saya dari 2017 kalau tidak salah, saya dipercaya oleh teman-teman di
DPRD untuk menjadi ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Sekarang. Berarti Pak Yos yang jadi ketua di situ. Iya, ketua Pemperda. Juga. Tambah-tambah jabatan. Itu sudah. Ya, mungkin karena ya teman-teman melihat bahwa saya ada latar belakang hukumnya sehingga dipercaya untuk. Jadi latar belakang pendidikan hukum ya. Iya. Ya makanya teman-teman di DPR mempercayakan Pak Yos sebagai ketua. Kira-kira begitu ya, kira-kira begitu pertimbangannya. Salah satu pertimbangan lah kira. Oke, menarik. Tapi sebenarnya banyak juga teman-teman lain yang background hukum juga. Ada beberapa. Ada beberapa yang background sarjana hukum juga di sana. Ada. Ini luar biasa nih, banyak jabatan di luar, ada jabatan di DPR, nambah juga jabatannya. Jadi ngomong-ngomong selain itu lagi Pak Yos, selain komisi. Ya itu tadi di Badan Anggaran ya, kemudian ada Badan Kehormatan DPRD. Badan Kehormatan DPRD. Ya. Ruang wilayahnya bagaimana dia? Ruang kerja. Iya, dia menjalankan kode etik saja itu apa namanya. Kalau ada DPR yang bandel itulah ya. Yang nakal-nakal. Yang nakal-nakal juga ya. Nakal-nakal yang bagaimana dulu? Kalau nakal-nakal tidak rajin pergi sidang ya itu. Atau misalnya apa namanya berpakaian ya kan ada hari-hari aturannya. Ada dong. Ya kan? Ya. Bisa ditegur oleh Badan Kehormatan itu dan dipanggil melalui fraksinya, bisa dipanggil anggotanya. Bisa disidangkan oleh Kehormatan. Ya kan ada mekanismenya, ada aturannya. Kalau melanggar kira-kira ini, misal konsekuensinya apa sih? Ya bisa saja misalnya sanksinya kan macam-macam ya. Ya, ada tidak berpengalaman mungkin yang kan sejauh ini belum ada. Selama 2 periode Pak Yos di sana belum ada. Ya. Berarti tadi kan yang tidak ikut sidang itu tuh. Berarti semua rajin sekali sidang di sana. Iya, kalau logika lurusnya begitu. Tidak ada masalah kan? Tidak ada yang nakal. Tapi sebenarnya tidak begitu. Banyak juga teman-teman yang tidak rajin masuk. Tidak rajin ikut sidang ya. Ya mestinya kan kalau 2-3 kali tidak ikut sidang paripurna, mestinya kan dipanggil kan? Iya. Aturannya kan begitu. Oke. Ditegur tanpa pemberitahuan, tidak hadir karena apa? Kalau ada pemberitahuan tidak masalah, tapi kalau tidak hadir tanpa pemberitahuan apa-apa ke fraksinya atau ke pimpinan DPRD, ya harus dipanggil, mestinya kan begitu. Ya kan? Sebentar, tadi katanya saya tanya soal kerajinan teman-teman DPR sidang itu kan tidak semua katanya Pak Yos. Tidak semua. Berarti ini jujur saja tidak semua. Sebagian besar atau sebagian kecil yang rajin? Yang rajin itu sudah besar ya, banyak ya. Banyak ya. Tapi ada yang tidak rajin. 1-2 itu ada lah. Ya. Tapi tidak bisa kita sebutlah namanya. Ya tidak bisa. Cukup mencari catatan saja itu soal. Tidak etis ya. Oke. Tidak, ini ngomong-ngomong di DPR itu Pak Yos. Jam kerjanya itu jam masuknya jam berapa nih? Jam keluarnya juga jam berapa? Kalau DPRD itu kan tidak ada aturan yang harus masuk jam 8 seperti dinas ya, pegawai tidak ada. Tidak ada, misalnya kan di dinas tidak ada absen apa fingerprint apa begitu? Tidak ada. Bebas saja. Bebas saja. Kalau ada sidang ya itu baru dia hadir. Kalau tidak ada sidang? Kalau tidak ada sidang, ya berapa dia hadir? Kecuali pimpinan ya, pimpinan DPRD itu harus salah satunya harus selalu ada. Dari 3 pimpinan ini, salah satu dari 3 ini harus hadir. Harus. Kenapa? Sementara yang lain ini bisa kok tidak hadir. Sementara pimpinan salah satu harus hadir. Harus selalu ada. Ya berkaitan dengan administrasi misalnya. Ada perjalanan teman-teman DPRD mau ada perjalanan dinas dalam atau luar daerah kan harus ada memo dari pimpinan DPRD. Ya kan? Atau ada surat masuk misalnya. Atau ada tamu, ya kan? Misalnya ada kunjungan kerja dari kabupaten lain atau provinsi lain, atau tamu apa saja yang perlu dengan pimpinan DPRD, kapan saja ya
DPRD ya, ketua pimpinan DPRD itu harus ada kan gitu. Iya. Oh, Dan itu setiap saat alasannya. harus selalu koordinasi dengan bupati kan. Gitu, kan. Kalau ketua komisi-komisi begitu tidak perlu rajin atau bukan tidak perlu rajin atau ya. bagaimana? Gini, kalau ada pembahasan di komisi, ada rapat komisi itu harus selalu baru datang. Tapi kalau ada misalnya tidak ada kegiatan apa-apa ya hadir di kantor ya bagus. Tidak hadir juga ya tidak masalah. Tidak ada kerjaan di sana, Pak. Maksudnya DPR setiap hari tidak ada kerjaan begitu di kantor. Bukan gitu. Setiap hari ya, bukan setiap hari tidak ada kerjaan. Oh, ya. Ada. DPR itu kan kerjanya sidang, rapat itu saja. Kalau tidak ada rapat mau buat apa? Iya. Sebenarnya DPR itu kantornya itu di masyarakat. Bukan di gedung. Bukan di gedung, tidak harus selalu di gedung, ya kan? Oh iya. Setiap saat saja kan dia bisa turun ya toh. Kalau begitu kenapa harus buat gedung kalau gitu, Pak? Lalu mau rapat di mana? Kalau rapat mau rapat di mana? Kan tidak setiap hari kan rapat ini. Iya, tidak berarti tidak ada gedungnya kan? Berarti kan begini, tinggal pakai aula misalnya di pemerintah saja untuk saat rapat. Tidak begitu. Iya, cukup. Jadi itu ruang-ruang. Jadi mestinya DPR itu harus lebih rajin turun bertemu dengan masyarakat, bertemu ya, merekam apa keluhan-keluhan mereka ya. Harus dibawa kan DPR itu kan wakil dari rakyat. Wakilnya rakyat, dia harus tahu masalah atau persoalan rakyat. Makanya dia harus selalu turun mestinya. Lalu pada saatnya dia akan menyampaikan keluhan-keluhan itu kepada pemerintah lewat rapat komisi, ya, paripurna, rapat dengar pendapat. Itu jalurnya, itu ruangnya. Ruangnya ya. Jadi mekanisme tahapannya begitu sebenarnya. Iya. Berarti selama ini Pak Yos begitu juga ya? Bisa turun ke lapangan, dengar semua suara aspirasi dari bawah. Iya. Pada saat sidang, saat rapat itu kita sampaikan pada pemerintah. Dari setiap perjuangan yang Pak Yos lakukan, ada tidak yang misalnya gagal di tengah jalan perjuangan itu? Banyak. Karena ruang fungsi tadi itu yang agak minim sekali ya. Tidak ada power di situ seorang DPR-nya. Ngeri juga sih kalau begini cara ternyata DPR selama ini yang beranggapan yang beranggapan kekuatan DPR melebihi kapasitas atau hampir mendekati seorang bupati atau seorang gubernur. Keliru. Keliru ya. Dari 3 fungsi itu saja. Ya, 3 fungsi dan lebih dari itu. Lebih dari itu adalah itu kewenangan bupati. Ya kan? Oke. Jadi oke. Ini menarik nih Pak Yos. Selain tadi yang komisi-komisi yang alat kelengkapan itu, apa lagi selain itu dari alat kelengkapannya itu aja? Hanya itu saja. Hanya itu saja. Oh, berarti ruang wilayahnya hanya seputaran itu untuk kelengkapan di DPR. Oke, menarik sekali nih. Kita berdialog dengan Pak Yos Gagar selaku Ketua DPC Partai Gerindra yang saat ini masih sibuk mempersiapkan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati di Manggarai Barat pada pemilihan kepala daerah tanggal 27 November 2024 ini Pak ya. Ditutupnya Pak di Gerindra kan sampai tanggal 10. Tanggal 10 Mei. 10 Mei ya. Lagi berapa hari? Berapa hari ke depannya. Ini Pak Yos, sebelum kita tutup dialog ini, perbincangan yang sangat menarik ini, saya mau menyampaikan selamat kepada Pak Yos nih. Kemarin sudah ditetapkan ini 3 anggota DPR dari Partai Gerindra, bukan hanya Gerindra saja, semua sudah ditetapkan. Kemarin kan Pak Yos sibuk dengan TKD, terus juga sibuk urus Pak Yos juga nyalek, terus juga urus juga 30 calon DPR yang ada di Manggarai Barat khusus Partai Gerindra. Konsentrasinya sangat pecah berarti sangat pecah ya. Sehingga kemarin Pak Yos ini belum diberikan lagi kepercayaan atau bagaimana Pak Yos? Iya betul. Kemarin ini memang
jujur saja konsentrasi saya sangat terpecah, energi terbagi-bagi. Ya. Selain saya sebagai ketua DPC untuk mengurus caleg-caleg saya di 3 dapil 30 orang, ya. Saya juga dipercaya oleh Pak Prabowo Ketua Umum, Mas Gibran untuk menjadi Ketua TKD Prabowo Gibran untuk Manggarai Barat. Ya, jadi nyaris hampir lupa diri ya. Sampai lupa diri urus hampir lupa urus diri kan gitu. Okay. Jadi memang itu tanggung jawab seorang ketua DPC, memang ya harus rela, ya kan, harus rela, ya harus punya waktu, punya energi banyak untuk mengurus partai. Ya. Jujur saja saya tidak terlalu tidak terlalu besar karena tidak pilih, tapi saya tetap syukur karena partai saya kali ini dapat 3 kursi. 3 kursi ya. 3 kursi, 1 fraksi. Fraksi murni nanti ya. Kemudian perjuangan kami juga di Manggarai Barat untuk Pilpres juga hasilnya sangat bagus, 58,8% kalau dipresentasikan ya. Untuk Prabowo Gibran. Ya. Target berapa ya? Kalau target ya kemarin target kita saya sampaikan kepada TKN di pusat 65% paling kurang. 65% paling kurang. Alhasil hanya 58,8%. Tapi keren lah, tipis-tipis dikit. Yang penting menang lah, ya. Itu intinya menang. Itu yang membuat gembira ya. Walaupun secara pribadi saya belum beruntung. Kali ini belum beruntung lah kali ini. Karena konsentrasi rehat sejenak dulu. Rehat sejenak. Rehat sejenak. Tapi saya bersyukur karena dari 1 kursi 2019, 2024 ini kami dapat 3 kursi. 2019 kemarin hanya 1 ya? 1 kursi ya. Sekarang sudah dapat 3 kursi. 3 kursi. Fraksi murni sekarang. Fraksi murni sekarang. Ya. Kalau kemarin fraksi? Kalau kemarin kami bergabung dengan saudara kami di PAN. Nama fraksinya apa itu? Kalau disingkat itu fraksi AIR. Fraksi AIR. Amanat Indonesia Raya. Oh iya. Amanat Indonesia Raya. Amanat Indonesia Raya. Ya, jadi teman-teman PAN sendiri 3 orang tambah 1 dari Gerindra, saya sendiri, jadi fraksi AIR itu 4 orang. 4 anggota di sana. Ya mudah-mudahan kali ini juga ya, karena kali ini PAN tinggal 1, 2 kursi ya, hilang 1, 2 kursi ya, mudah-mudahan bisa bergabung dengan Gerindra ya, mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya gabung namanya apa kira-kira? Belum lah, ya kan? Maksudnya tetap pakai nama fraksi murni atau pakai nama fraksi gabungan? Saya pikir itu hal teknis ya, hal teknis teman-teman nanti yang ada di sana. Bisa didialogkan lah soal nama ya itu hal kecil lah, saya pikir. Nama apa sih artinya sebuah nama, yang penting kan perjuangannya itu yang penting. Iya. Perjuangan itu yang paling penting. Ya, kerjanya itu yang paling penting. Ya, betul, kalau nama itu kan hanya sekedar simbol ya kan. Iya. Identitas saja. Kerjanya itu yang paling penting. Itu yang ditagih sekarang nanti kemudian masyarakat. Bukan nama yang ditagih, tapi kerjanya apa kan gitu. Itu yang paling penting. Oke. Nah, kemudian yang kedua tentu lewat media ini juga, Baju Kreatif ini juga saya menyampaikan terima kasih ya pada seluruh pendukung pemilih Gerindra di 3 dapil ini, Manggarai Barat ini, sehingga Gerindra dapat kursi di masing-masing, 1 kursi di masing-masing dapil. 3 dapil, 3 kursi. Kemudian berikut bahwa saya juga berterima kasih kepada caleg-caleg saya yang sudah keras, berjuang sangat maksimal, dan saya tahu mereka sangat habis energi banyak ya. Terutama teman-teman saya di dapil 1 ini ya, ada Pak Lasar Rusondok,
suaranya banyak juga itu. Iya. Kemudian Pak Vincent, itu banyak lagi itu. Gede juga itu. Gede itu. Kemudian itu Pak Kanis yang terpilih, Dr. Kanis Jahabut. Ya, saya berterima kasih karena kita sudah bisa berjuang dan Tuhan memberkati semua sehingga kita dapat satu kursi. Demikian juga teman-teman saya di dapil 2, dapil 3 ada Pak Martin dapil 2 yang terpilih, Pak Hiro, Pak Marcel Kenanu, Pak Boni, mereka juga luar biasa. Pak Ambros, luar biasa. Ya. Pak Ambros Jangkat juga sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Saya sangat menghormati semua perjuangan beliau ya. Demikian juga di dapil 3 ada Pak Fidelis yang terpilih, Pak Donatus Jahadir, suara banyak juga itu. Juga suara. Itu luar biasa. Kemudian ada Pak Lawrence, ketua DPC saya, ketua DPC Lembor, juga lumayan, Pak Fedi dan teman-teman lain. Lewat media ini saya menyampaikan terima kasih kepada semuanya. Dan ya kedepannya kita lebih semangat lagi untuk bagaimana membesarkan Partai Gerindra ini di Mandalay Barat. Walaupun kemarin Pak Ayu sendiri untuk kali ini rehat lah. Ya, rehat. Tidak apa-apa. Tapi kan tetap ada terisi di sini walaupun walaupun bukan Pak Ayu sendiri. Ya. Siapapun, siapapun ya. Tapi memang itu kemarin saya lihat kerja keras juga sih sebenarnya untuk tim TKD ya, memenangkan Prabowo. Terus Pak Ayu juga bergerak total juga untuk teman-teman. Tapi sebenarnya suara saya lumayan juga. Ya itu yang keren juga. Ini kan saya baca di data itu. Hampir mendekati lah yang 2 hari kan. Iya, betul. 1.500 lebih, hampir 1.600. Tipis sekali itu. Tipis. Kalau seandainya kemarin dapat 2 kursi pasti. Wah, luar biasa lagi. Pak Yos yang urutan kursi kedua kan. Iya. Kalau 2 kursi kemarin. Iya. Luar biasa ya, yang ada sudah cukup lah. Cukup lah. Mungkin di tahun 2029 nanti lebih kita lihat situasinya seperti apa ya. Kita lihat situasinya, sistemnya seperti apa. Karena pemilu kita ini, demokrasi kita ini, sistem demokrasi kita setiap pemilu ini berubah-berubah. Dia tidak bisa baca seperti apa. Berubah bagaimana maksudnya? Sistem ini. Maksudnya sistem, kan ini kita pakai sistem proporsional terbuka ya. Ya, sudah terbanyak kan. Nah, menurut Pak Yos bagus nggak dengan sistem ini sebenarnya? Sistem ini sebenarnya bagus. Tapi sistem ini sudah terlalu jauh di depan kita. Di depan masyarakat pemilih kita. Terlalu jauh? Ya. Jadi kita sebenarnya, masyarakat kita, pemilih kita, belum siap menerima sistem ini. Untuk sekarang ya? Untuk sekarang. Belum siap. Dan seharusnya menurut Pak Yos sistem yang mana harus dipakai? Begini, sistem suara terbanyak ini menurut saya, menurut saya lebih cocok kalau masyarakatnya atau rakyatnya sudah makmur. Sehingga tidak tergoda dengan uang. Kita lihat kemarin ini kan ugal-ugalan orang main uang kan. Iya. Demokrasi kita ini sudah dibajak secara ugal-ugalan ya oleh pemilik modal ya. Pakai uang semua kemarin. Iya. Itu uang semua. Yang menang juga kemarin. Ya? Yang menang? Yang menang kemarin pakai uang juga? Tentu ada yang tidak ya, tetapi rata-rata semua. Yang gagalnya pakai uangnya udah itu. Hanya kan kita tidak bisa membuktikan ini loh, bahwa sini bayar ini kita tidak bisa. Tapi kan di lapangannya itu ada. Tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan. Tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Ada istilah Pak Yos di situ. Ya, jadi itu tadi. Ya kalau istilah saya mohon maaf ya, ini kayak kentut kan ini barang ini, ya kan? Kentutnya kan kita tidak lihat modelnya seperti apa, tapi baunya kemana-mana, ya kan? Tidak kelihatan baunya dirasakan di mana-mana, ya kan? Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Tapi kalau ditanya buktinya apa ya tidak bisa dibuktikan. Iya. Ya kan? Ini kayak angin ini kan kita tidak lihat.
model angin itu seperti apa fisiknya kan kita tidak tahu. Ya, bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Oke lah, kalau gitu menurut saya sih sistem yang bagus, yang agak, yang tidak cocok nih, kita diterapkan ini. Yang cocok bukan tidak cocok, belum lah ya, belum siap. Belum saatnya. Siap ya. Jadi sistem ini sudah terlalu jauh majunya. Kalau proporsional tertutup, saya pikir mungkin masih cocok itu. Ya. Atau kembali ke Orde Baru dulu, ya kan? Orde Baru pemilih hanya milih partai. Tidak ada calegnya. Tidak ada caleg, hanya milih partai. Kalau partai itu punya jatah, sudah punya jatah kursi, baru partainya yang cari siapa kadernya yang merekomendasikan gitu ya. Ya, kan? Nah, kalau itu yang terjadi, maka orang tidak akan berani manual. Ya kan? Hitung-hitungan. Yang jadi itu pasti kader partai. Partainya pasti memilih kadernya yang bagus, kadernya yang top. Kalau sekarang ini kan caleg-caleg ini atau politikus kita ya, ya kalau istilah saya ya macam ngekos itu. Macam ngekos. Iya, jadi pindah-pindah gitu, pindah-pindah partai gitu kan, pemilu berikutnya partai lain lagi. Ya. Kayak ngekos bulan ini di sini dulu, tidak nyaman sini, bulan depan bisa pindah ke sana. Kan begitu. Ya, karena pindah-pindah dia tidak tahu arah perjuangan partai ini apa. Ya kan? Karena dia bukan kader. Ya kan? Dia masuk di partai itu hanya mau nyalek saja. Sehingga kalau terpilih, dia tidak tahu dia buat apa. Apa arah perjuangan partai itu dia tidak tahu. Karena tidak ada mulai proses pengkaderisasi. Ya kan? Dengan pakai sistem ini sekarang ini. Ya kan? Berarti siapa yang punya power kekuatan uang yang menang, berarti begitu model atau? Ya, kenyataannya kan begitu. Ya kan? Kenyataannya begitu. Kenyataannya begitu. Jadi kecemasan saya begini, pemilu-pemilu ke depannya ini orang tidak mau nyalek kalau tidak ada uang. Iya, betul. Ya, kan? Orang ragu mau nyalek. Orang ragu takut walaupun punya kapasitas walaupun dia jujur ya, punya kemampuan ya, intelektualitas. Tapi kalau tidak punya duit, takut juga deh. Percuma, untuk apa? Ya kan, semacam sia-sia berarti. Sia-sia. Orang tidak mau nyalek ke depannya. Dengan pakai sistem ini. Sistem ini, kalau modelnya seperti kemarin ini. Ya kan? Iya. Proses pengkajian yang salah bukan hanya calegnya, pemilihnya juga. Sekarang berani pemilih minta, kalau kau bayar saya sekian saya pilih, kalau tidak. Iya. Seorang masyarakat ini yang umum lah saya kira, masyarakat tidak semua ya, orang tertentu yang berani. Banyak. Ngeri juga. Bahkan berani panggil calegnya sini ke kampung ini, ketemu kami ada sekian orang di satu rumah, 3 orang sekian, wajar 2 juta ya sudah, kalau bayar 2 juta ya sudah, kami akan pilih Anda. Tidak. Sampai berani begitu. Kalau dulu artinya si caleg yang proaktif kan. Kalau dulu. Sekarang kebalikan. Bukan hanya caleg yang proaktif, pemilih itu sendiri yang minta lah. Kalau ada uang kami pilih, kalau tidak kami tidak mau pilih. Berarti brutal betul kemarin. Brutal. Pemilih kemarin. Ya. Ekstrim lah. Saya kalau rasa kalau begitu. Berarti kami yang generasi begini khawatir juga. Itu tadi, maka itu kecemasan saya. Kedepannya orang tidak mau nyalek. Takut semua. Walaupun dia bisa kaderisasinya oke ya. Iya. Walaupun partai, dia mampu, cerdas. Ideologi partai dia paham, kuasai, pendidikannya oke. Tapi kalau dia tidak punya duit, dia tidak berani berarti ya. Tidak berani. Tidak berani sistem yang ada. Iya. Berarti menurut Pak Yos bagusnya pakai sistem lama. Ya menurut saya ya. Pakai sistem proporsional tertutup atau sistem orde. Ya pokoknya jangan suara terbanyak lah.
repot ini. Berarti ini semacam suara aspirasi Pak Yos di pimpinan partai lah, semacam ini ya. Iya, saya pikir diskusi macam ini bukan hanya di daerah, di tingkat kita saja. Itu kan kita lihat di TV-TV itu kan orang sudah bicara, tokoh-tokoh nasional kita sudah bicara soal pemilunya harus dievaluasi lagi. Ya. Ada beberapa saya nonton beberapa. Dievaluasi lagi, sistemnya harus dievaluasi lagi. Kan main politik bukan hanya kita di sini, hampir seluruh Indonesia. Betul. Sama. Betul. Saya ada nonton juga itu di TV, politisi senior lah di Jakarta itu ada salah satu partai ini. Dia bilang 90% yang menang kemarin ini money politik. Kali pernyataan itu di media juga saya bilang, saya brutal sekali kita kali ini. Jadi bukan hanya kita di sini, seluruh Indonesia. Jadi itu menjadi diskusi tokoh-tokoh politik nasional ya. Pimpinan partai, kemudian pengamat-pengamat juga diskusi ini harus kita sepakati, harus evaluasi lagi. Sepertinya ada perubahan nanti di 2029. Ya, mungkin arahnya ke sana ya. Saya nonton itu banyak sekali tokoh-tokoh politik menyuarakan hal sama itu. Betul. Ini luar biasa. Oke. Jadi Pak Yos, terima kasih banyak. Kita sudah berbincang-bincang yang sangat luar biasa pada sahabat Labuan Bajo Kreatif yang saat ini menonton ini tadi perbincangan ruang-ruang lingkup ruang kerja DPR, fungsinya DPR seperti apa, supaya pemahaman yang selama ini mungkin sering disampaikan ya tidak sesuai dengan ruang wilayah sebenarnya. Tadi kita sudah membahas banyak soal itu, terus sudah ada beberapa alat kelengkapan DPR yang sudah kita sampaikan oleh Pak Yos. Ruang fungsinya ada 3 komisi, mitra kerjaan dengan dinas mana, begitu dengan sistem pemilu kita yang cukup ekstrim juga kemarin ini. Jadi terima kasih banyak Pak Yos sudah menyempatkan undangan kami di channel Labuan Bajo Kreatif di program talk show Warung Kopi. Di mana-mana kita kan ngopi kan gitu. Jadi makanya kita pakai nama Warung Kopi saja supaya khas kopi kita di Manggarai ini coba kita angkat. Betul sekali. Jadi khas daerah kita. Kita jual produk kita ke kancah nasional bahkan internasional. Betul. Oke, melalui platform media kan lebih cepat nih. Betul. Ya kan? Betul sekali. Daripada sekarang kan orang berselancar di media sosial ini kan lebih aktif ya. Lebih aktif ketimbang offline kan. Jadi terima kasih untuk sahabat Labuan Bajo Kreatif. Sampai jumpa